Beliau saat ini tinggal di Yogyakarta dan beliau merupakan mahasiswa S1 dari Universitas Sunan Kalijaga. UIN ya Kak ya berarti. Kemudian beliau ada beberapa professional experience-nya yang udah pernah dicapai, yakni salah satunya adalah SUSI tadi. Beliau merupakan salah satu dari 20 siswa dari 5 negara yang mewakili ya Kak, benar ya? Dan juga beliau merupakan ambasador dari ASEAN Youth Organization, Ambassador Program. Beliau juga pernah ikut Silab, kemudian juga ada banyak banget. Ini kalau kita sebutin satu-satu kayaknya nggak habis-habis CV-nya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini pemateri kita sudah sangat amat banyak sekali prestasinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, teman-teman bisa kita mulai langsung presentasi tentang gimana sih program SUSI ini. Boleh silahkan sewaktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Kak Gali. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Sebelumnya, maaf banget teman-teman saya telat. Ini human error banget gitu. Biasanya kalau hari Jumat ke hari Sabtu itu bener-bener yang kayak chill aja gitu. Jadi nggak terlalu apa ya ngeset alarm dan lain-lain. Tapi semalam aku udah ngeset alarm, lupa nggak aku iniin, nggak aku klik gitu loh. Jadi astaga nggak alarmnya nggak nyala gitu. Maaf banget teman-teman. Sebelum maaf banget. Langsung aja ya kita biar efisiensi waktu. Boleh dibantu klik Mbak? Next. Bentar. Hmm, oke. Hmm. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah mau datang di webinar kali ini. Pagi ini kita mau, aku mau sharing tentang pengalamanku di program SUSI. Nah, kalau teman-teman selalu dengar Waisyali atau program-program Amerika gitu, pasti kalau di Indonesia yang terkenal itu Waisyali atau Youth Initiative Southeast Asia Leader gitu. Kenapa? Karena Waisyali itu selalu dikembur-kemburkan ini loh program Wesley ke Amerika dan lain-lain. Susi ini sama teman-teman. Bedanya kalau Wesley itu program Amerika sama dari Departemen Luar Negeri Amerika atau Kemlu-nya Amerika itu bagi siswa atau pemuda itu di Asia Tenggara. Nah, kalau Susi ini khusus buat mahasiswa. Jadi yang udah fresh graduate, yang udah lulus itu nggak bisa ikutan program Susi. Kalau program WSLI itu bisa. Yang penting umurnya sampai 25 tahun. Nah, itu beda paling mendasar antara program Susi sama program WSLI. Nah, kalau program Waisali nanti teman-teman tuh bakal lebih fokus ke yang namanya pengembangan masyarakat, terus apa namanya? Kayak ada climate change gitu. Sama kayak Susi, cuma kalau di Susi ini kita bisa dibilang ya fokusnya tuh belajar. Jadi kita punya 5 minggu di Amerika dan hampir 4 minggunya itu kita belajar di satu kampus di Amerika gitu. Nah, fokusnya tuh ada belajar di instansinya tentang topik-topik yang khusus. Kalau aku sendiri ya teman-teman, itu aku topiknya Religious Diversity and Democracy atau keberagaman agama dan demokrasi. Nah, karena aku belajar topik itu, nah aku belajar di kota Philadelphia. Philadelphia itu kota pertama yang masih tadi Mbak, sorry. Eh, Kota pertama yang dia itu mendeklarasikan kemerdekaan Amerika. Kayak kita dulu Jakarta di Rengas Dengklok, Amerika itu bukan di Washington DC, teman-teman, untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi di Philadelphia. Makanya aku belajar demokrasi di sana. Nanti juga aku ke Washington DC. Terus keberagaman agamanya di Philadelphia itu tingkat toleransinya paling tinggi teman-teman. Makanya kemarin banyak teman-temanku yang pakai hijab gitu nggak ada yang diskriminasi. Kamu Muslim ya? Kamu teroris ya? Nggak ada kayak gitu teman-teman, aman. Terus
di program ini juga nantinya kita bakal ada host fam atau kita tinggal di rumahnya orang Amerika asli gitu buat pertukaran budaya secara langsung. Di sela-sela kegiatan kita juga bakal ngadain kayak pengabdian masyarakat dan lain-lain gitu. Nah, Susi ini sama aja diadakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sama kayak WSLI dan program-program lainnya. Next. Untuk programku sendiri, topiknya namanya tadi Religious Diversity and Democracy itu diadain di Temple University eh, lewat kayak Dialogue Institute. Dialogue Institute tuh kayak LPPM atau semacam lembaga di kampus itulah gitu. Nah, Dialogue Institute tuh fokus ke dialogue, leadership, sama diversity. Tadi Mbak, sorry, belum masih tadi. Temple University itu bukan kayak ini bukan buat agama Buddha atau ini temple ini apa namanya kayak candi teman-teman. Ini hanya nama aja temple gitu. Bukan yang kayak oh yaudah nama aja. Nah, ini di Pennsylvania. Kalau teman-teman kemarin ngikutin Donald Trump yang pernah ketembak gitu loh. Yang Donald Trump ketembak itu kan di Pennsylvania. Cuma kita beda beda kecamatan aja lah gitu teman-teman. Di Pennsylvania kan dia kayak state atau provinsi. Nah, Philadelphia itu kabupatennya lah, kotanya gitu. Nanti kalau teman-teman itu apa ya, ikut program susi dan apa namanya itu milih topik yang ini religious diversity, nanti teman-teman bakal study tour juga kedua kota atau dua wilayah bagian selain Pennsylvania. Nanti aku cerita lagi. Next, Mbak. Nah, kalau yang milih climate change atau environment, nanti ditempatinnya di NNIC Nevada di Reno gitu. Nah, BTW, karena aku bukan alumni program Susi topik climate change, aku bakal bercerita lebih tentang Susi program Religious Diversity and Democracy teman-teman ya. Gitu. Next. Nah, kayak tadi Mbak Salsa bilang, Susi ini bedanya itu diikuti oleh 17 negara, teman-teman. Kalau tadi Waisali hanya diikuti oleh 10 negara atau negara-negara member ASEAN, kalau Susi itu diikuti oleh 17 negara dunia. Kayak tadi teman-teman bisa lihat nih, kayak ada India, ada Mesir, Irak, Lebanon, Algeria, Brazil, dan lain-lain lah. Jadi lebih diverse teman-teman kalau aku bisa ngomong. Kalau titik-titiknya tuh, teman-teman bisa lihat tuh dari pojok kanan sampai pojok kiri, dari pojok atas sampai pojok bawah itu ada semua negara dunia yang ikut berpartisipasi dalam susi ini. Tapi kita nggak dalam satu topik itu nggak bisa ketemu sama 17 negara tersebut semuanya. Kita maksimal 5 negara. Karena topik quiz itu banyak dan satu topik itu maksimal diisi oleh 20 peserta yang berasal dari 4 negara dari setiap eh eh, 4 peserta dari 5 negara gitu. Oke, next Mbak. Nah, manfaat ikut SUS itu apa ya gitu. Kalau secara subjektif pasti bakal yang kayak beda-beda gitu. Nah, aku bakal sebutin manfaat yang general dulu gitu. Pertama, teman-teman kalau lolos SUSI itu dapat biaya atau dapat apa ya? Stipend pas bikin visa teman-teman. Jadi bikin visanya kan di Jakarta, di Kedubes US Embassy Jakarta. Nah teman-teman kalau misalkan dari Maluku, mau dari Palembang, mau dari Jogja kayak aku, itu dapat stipend. Itu exclude sama tiket pesawat. Tiket pesawat udah ada sendiri. Nanti dibiayain juga sama US Embassy. Nah, kalau stipend itu kayak uang saku teman-teman, nanti dikasih gitu. Ininya nominalnya cukup lah buat bikin visa doang gitu loh. Buat beli jajan cukup lah gitu. Terus ketika nanti udah mau berangkat, itu teman-teman bakal di cover semuanya itu dari pesawat domisili, dari domisili. Mbak Salsa misalkan Pontianak atau Mas Juan ada nggak sih? Mas Juan Pontianak juga gitu. Nanti di cover juga dari domisili sampai Amerika
PP gitu. Dan tiketnya pun oke teman-teman, pakai Qatar Airways, itu the best airways in the world gitu. Nah, lalu ketika udah nyampe Amerika, itu semua biaya akomodasi kayak tempat tinggal, terus makan, 50% ya kalau makan ya. Kalau tempat tinggal itu ditanggung semua teman-teman, sama transportasinya. Selama kegiatan itu ditanggung semua. Jadi teman-teman bisa dibilang kayak cuma bawa badan aja sih gitu. Di sana udah disiapin semua gitu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Biasanya yang hilang dari apa ya, perhatian, asuransi. Kita kan nggak tahu ya kapan kita sakit, kapan kita nauzubillah minalik meninggal gitu ya. Nah, asuransi kesehatan tuh ini banget, penting banget. Nah, kita dapat teman-teman, alhamdulillah di sana. Terus ini juga yang salah satu yang paling penopang yaitu loh, stipend. Karena kita dapat stipend di sana selama 5 minggu dan nominalnya sangat cukup lah gitu selama kita hidup di sana. Karena kita kan di sana dibiayain kan, selama di Amerika dibiayain, dibiayain makannya, terus dibiayain tempat tinggalnya gitu. Jadi stipend ini cuma buat beli belanja aja, cuma buat beli oleh-oleh gitu. Nah, ini yang paling penting juga, program Susi itu bagus banget karena kalau teman-teman udah jadi alumni, pasca program, kamu kalau bikin project itu bisa didanai sama Kedubes Amerika sampai $1.000 atau sekitar 16 jutaan lah gitu. Nah, itu yang bagus banget sih. Tuh. Next. Nah, untuk program sendiri sekarang lagi buka teman-teman. Untuk timelinenya atau lini masanya itu SUS itu punya dua tahap. Tahap pertama sama tahap dua doang. Jadi dua tahap, administrasi sama wawancara. Tahap pertama itu deadline-nya tanggal 22 November ini. Tahap kedua biasanya pengumumannya tuh Januari. Eh, sorry, sorry. Tahap pertama tadi pengumumannya itu antara Desember atau Januari. Pengumuman lolos, siapa yang lolos wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara biasanya bulan Januari, itu pengumumannya bulan Maret atau April. Jadi tahu siapa yang lolos susi itu biasanya di bulan Maret atau bulan April gitu. Nah, untuk persiapannya itu pembuatan visa itu kondisional. Kalau aku tahun kemarin itu bulan Mei, lalu pelaksanaan programnya dari bulan Juni sampai Juli. Itu setiap tahun sama teman-teman. Jadi nggak ada yang, mungkin seleksi tahap satu tahap duanya ini yang kayak agak berbeda. Di tahunku penutupannya Desember, terus pengumumannya itu Desember akhir, seleksi wawancaranya Januari. Nah, kalau tahun ini itu November tuh udah deadline batas akhir pendaftaran. Kalau pelaksanaan program sama aja. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ini yang paling penting. Ngapain aja sih aku di sana 5 minggu gitu. Nah, kalau nanti aku bagi ke dua bagian teman-teman. Yang pertama itu ketika aku 4 minggu di Amerika di Pennsylvania itu ngapain aja? Karena dari 5 minggu itu aku ke 3 negara bagian. Nah, ke 5 negara bagian itu di satu negara bagian yaitu Pennsylvania di kota Philadelphia itu paling lama karena 4 minggu di sana. Nah, di sana pertama aku tuh belajar teman-teman, belajar tentang religious diversity and democracy. Belajar di sana aku sukanya itu adalah kita pagi sampai siang itu belajar di kampus di kelas-kelas. Kayak biasa dilihat tuh pojok kiri itu kita belajar gitu, diskusi gitu. Nah, dari siang sampai sore, bahkan sampai malam, kita itu kunjungan atau belajar langsung di situs keagamaan atau instansi di Amerika. Boleh dilihat di bawah, itu kita lagi visitasi ke kayak Buddha Center gitu loh, agama Buddha Center di Amerika. Kita kayak di sana apa namanya? Melakukan, ini namanya apa ya Allah, yang kayak eh bukan reinkarnasi. Kalau agama Buddha itu ada yang tenang, bikin tenang gitu namanya. Meditasi. Iya, meditasi, betul Mas Sasa. Ya, kita di sana diajari meditasi. Terus kayak diomongin nih,
meditasi di Buddha tuh ini loh ya, kita bukan kalau kamu melakukan sholat di Islam kayak kamu harus syahadat dulu bla 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 gitu. Di meditasi di sini tuh kita pengen ini aja membawa ketenangan bla 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 gitu teman-teman. Kita sampai kayak gituin. Tapi kembali lagi ya, di sana kita nggak sama sekali didoktrin untuk jadi apa ya, murtad gitu loh muslim atau mencampur adukan agama, enggak ada sama sekali. Ini ya mereka udah paham ini yang kayak kalau di Islam itu ini yang syar'i mana, ini yang ubudiyah mana gitu. Itu udah mereka udah paham. Jadi mereka tidak yang kayak oh ini mencampur adukan agama enggak gitu. Itu yang kita selalu visitasi setiap minggu gitu. Bahkan kalau teman-temanku yang Kristen gitu ya, itu seneng banget karena setiap minggu itu ke gereja-gereja, ke beda-beda gereja teman-teman. Jadi kayak wah mengalami ini. Kalau di Indonesia kan apa ya gerejanya satu itu aja. Kalau di Amerika kita ini setiap minggu itu beda gereja gitu. Dan itu kan katedral kan gede-gede gitu. Nah, jadi sana bagus banget sih kalau buat yang nonis gitu. Buat yang Kristen gitu lah. Terus samping kanan itu kita ke kayak di sini tuh kayak balai kota lah. Balai kotanya Philadelphia. Nah, kalau aku nggak tahu ya kalau di pemerintah Indonesia tuh boleh nggak yang ngadain kunjungan yang kayak tour gitu. Nah, tapi kalau di Philadelphia kita itu bener-bener tour ke kantor wali kota, kantor eh, sekretaris apa sih sekda gitulah kalau di Indonesia gitu sekda gitu. Nah, dan itu kita melakukannya dengan free dan ini bahkan mana ya orangnya ada nggak ya? Oh nggak ada. Kita pastor ini itu bareng mantan wali kota dari kota Philadelphia-nya langsung gitu. Jadi tour guide-nya malah langsung dari wali kotanya gitu. Dan ya itu ini ya kayak setiap hari bahkan setiap hari itu melakukan kunjungan gitu. Antara kunjungan yang relevan dengan keagamaan atau kunjungan yang relevan dengan demokrasi gitu. Di ke instansi pemerintah atau ke instansi yang tadi agama. Bahkan teman-teman kita pernah pergi ke sinagog atau rumah ibadahnya agama Yahudi gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Nah, kalau di Amerika itu ada teman-teman dan aku pernah ke sana gitu. Fotonya lupa nggak aku taruh. Ininya pas lagi di rumah ibadah agama lain, aku tuh speechless dulu baru foto karena kadang-kadang kan aku muslim nih. Aku muslim, aku belum pernah ke gereja, belum pernah ke kayak tadi wihara dan lain-lain atau apalagi ke sinagog teman-teman. Di Indonesia kan nggak ada sinagog Yahudi gitu. Nah, dan itu kayak nge-freeze dulu kayak pas foto juga kan kita nggak dibolehin foto kan. Karena kita datang itu bukan sebagai stranger, kita datang bukan sebagai orang yang awam gitu gampangannya. Kita datang sebagai student yang kita belajar religious diversity. Jadi kita selalu ditekankan bahwa kalian harus ini juga ya menghargai agama lain. Maksudnya kalau lagi gampangannya lah orang Islam lagi sholat di foto kan nggak etis gitu kan. Jadi kalau lagi ibadah itu jangan difoto ya teman-teman kayak gitu sama dosennya kita kayak gitu. Terus ini kalau sebelah paling pojok itu ada masjid. Ya ini masjid teman-teman, bukan musola. Jadi kalau di Philadelphia bentukan masjidnya itu bukan kayak di kita yang bangunan gitu. Jadi di sana tuh kayak apartemen gitu atau mirip-mirip kayak kosan, kayak toko gitu, terus dalamnya masjid gitu kayak gini. Sederhana tapi enak lah di sana. Terus ketika kita udah belajar, udah tadi di Temple University, kita dapat host fam atau kita tinggal bareng dengan orang Amerikanya langsung. Nah, di pojok kanan atas itu aku, sampingku itu host famku, sampingnya itu temanku. Jadi kita kan ada 20 orang. 20 orang itu dibagi ke beberapa host fam lah. Nah, aku dapat satu host fam bareng temanku orang Lebanon. Nah, kita ke New York bareng host fam. Nah, di host fam ini aslinya nggak boleh kayak request, tapi pas itu temanku request kayak, ayo ke New York yuk. Ya udah, aku ngikut gitu. Jadi kita ke New York teman-teman bareng host family gitu. Karena kita nggak ada agenda ke New York gitu. Terus yang terakhir adalah community action plan. Setelah Susi, setelah program selesai, kita harus melaksanakan program atau kayak melakukan project kecil-kecilan lah gitu namanya community action plan. Nah, pas
ini tuh kita foto bareng gitu. Ini hari terakhir kita di Philadelphia. Oke, next Mbak. Nah, setelah pusing, setelah belajar, setelah kayak speechless lah gitu di Philadelphia, karena banyak banget budaya beda yang kita terima, kita move ke Washington DC, rumah barunya Donald Trump. Yang paling pojok itu Gedung Putih, teman-teman. Jadi ini gedung paling sakral di dunia. Kalau gedung ini diisi oleh orang yang pro sama ekonomi, nanti ekonominya meningkat juga gitu. Jadi kemarin rumahnya Joe Biden, sekarang rumahnya Donald Trump. Nah, yang tengah itu US Capitol, itu adalah rumah para senat. Jadi kalau di sana kan ada senat juga, teman-teman. Kayak perkumpulan presiden negara bagiannya Amerika Serikat, atau kayak di sini ya kayak gubernurnya lah, rumah gubernur lah. Tapi kalau di sana kan disatuin jadi satu, kayak senatnya itu di Washington DC semua, bukan di Pennsylvania atau di tadi New York dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Washington DC kita punya agenda mengunjungi tempat-tempat yang relevan dengan pemerintah di Amerika, sama kita ini belajar Holocaust atau pembantaian atau genosida gitu. Kalau di sini kita mengunjungi eh, kayak museum Holocaust Amerika gitu, itu tentang Nazi. Nazi. Jadi satu museum itu hanya membahas Nazi, gimana Nazi memberantas Yahudi dan lain gitu. Itu apa ya? Pas itu ini aku terbuka aja, teman-teman ya, terbuka aja ya. Pas itu aku jujur ini sih merinding karena di sana nggak ada sensor sama sekali. Jadi orang mau dimutilasi, orang mau dibakar, kayak dibakar secara massal gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu kayak bakar apa ya, bakar mayat, bunuh mayat, itu sama sekali nggak ada sensor, teman-teman. Dan itu kayak merinding, tapi oh kayak gini ya, yang namanya genosida itu bener-bener, aduh, bikin hati dan mata itu ini apa namanya, kayak nggak enak gitu. Itu pas di Washington DC. Jadi tour ke Washington DC adalah salah satu bagian dari program SUSI yang topiknya Religious Diversity and Democracy ya gitu ya. Next. Nah, setelah ke Washington DC, ke kota yang bagus banget, kita beralih ke Phoenix, Arizona. Nah, di Phoenix itu salah satu kota paling panas di Amerika. Kalau teman-teman tahu Green Canyon, nah itu di sini, teman-teman. Tapi kita kemarin nggak ke Green Canyon sayangnya, karena jauh banget. Di Phoenix, kita cuma mengunjungi salah satu agama yang ini juga agama yang unik, adalah agama Sikh. Agama Sikh. Kalau teman-teman tahu Jarjit, teman-teman tahu orang-orang Indian yang dia pakai ini loh, udeng-udeng di atas kepala. Ini nih yang paling pojok kiri. Itu mereka agama Sikh, teman-teman. Nah, agama Sikh ini perpaduan antara agama Hindu dan agama Islam, teman-teman. Makanya kalau cowok-cowoknya ini pada pakai ini nih, udeng-udeng. Kalau ceweknya itu pada pakai hijab, teman-teman. Jadi kayak Mbak Salsa itu tuh loh, pakai hijab di sana. Masya Allah, teman-teman. Apa ya, kayak agama Sikh ini masih yang kayak bisa dibilang kayak sangat kuat banget sosialnya gitu. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat nih, yang rumah itu tuh, nah itu katanya itu ya, itu rumahnya nabinya mereka, kamarnya nabinya mereka. Mungkin kalau di agama Islam gitu ya, loh masa masih punya kamar gitu dan lain-lain gitu. Tapi ya itu kayak oh, oke, nggak apa-apa itu. Kita di sana dipaksa untuk terbuka gitu, harus terbuka. Kalau nggak terbuka nanti kayak selalu questioning questioning gitu dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Terus kita juga belajar di Arizona State University, paling pojok kanan. Kita belajar di sana tentang leadership dan demokrasi. Terus terakhir kita bagi-bagi sertifikat. Ini hari terakhir aku di Amerika gitu sebelum aku pulang ke Indonesia. Jadi di Phoenix ini kita hari terakhir di Amerika melaksanakan program karena kita nggak balik lagi ke Philadelphia gitu.
Next, Mbak. Nah, ini kalau pengen lolos program Susi itu harus bagus di SI-nya. Susi itu tidak mencari mahasiswa yang super duper keren, mapres, enggak sama sekali. Susi itu cari orang yang tertarik sama program Susinya, tertarik sama Amerika, punya background latar belakang pendidikan yang oke, nggak harus yang wow tapi oke, punya pengalaman sosial di luar kampus yang oke, nggak harus yang kayak wow banget gitu. Sama punya kegiatan ekstra yang oke juga. Jadi antara background pendidikan, pengalaman ekstrakurikuler, sama pengalaman sosial. Nah, tiga hal itu yang membuat teman-teman bisa lulus USI. Intinya, kalau nulis esai itu harus personal, kayak dari kamu banget gitu, sama logis, logis gitu. Terus nanti harus pahami tujuan program. Kan ada tuh di websitenya dan di formulirnya ditulis tuh tujuan SUS itu apa aja. Nah, itu dilinearkan, direlevansikan dengan visinya teman-teman. Terus kan nanti ditulis tuh di formulir ideal candidate-nya apa. Nah, coba pantaskanlah dirimu melalui esai tadi. Ideal candidate-nya pengen apa, teman-teman buktiin. Udah kayak gitu. Gitu. Jadi esainya kalau bisa mencakup tiga hal tersebut, academic work, community involvement, dan extracurricular activities. Kalau tiga hal ini udah terjawab, biasanya bisa lolos di tahap pertama. Oke, next, Mbak. Nah, di SUSI kan kalian harus ada surat rekomendasi. Nah, di surat rekomendasi ini nggak harus tokoh-tokoh gubernur, bupati gitu kok. Yang penting adalah tokoh ini memahami kamu dengan apa ya, dengan baik. Gak harus yang kayak kepala Pak RT itu nggak apa-apa, teman-teman. Mau dosen, mau kaprodi itu nggak apa-apa. Yang penting memahami teman-teman dengan baik. Terus kalau bisa semua aplikasinya itu ditulis dulu di Drive atau di Google Dokumen di laptop biar teman-teman bisa menyiapkan aplikasi dengan baik gitu. Terus pas wawancara ini itu kan wawancaranya online, bukan di Kedubes. Jadi pastiin internetnya itu lancar teman-teman. Nah, ini biasanya kalau kalau aku sendiri pas lagi wawancara itu lagi di rumah, lagi di Purwokerto. Jadi Masya Allah teman-teman itu challenging banget karena pas itu mati lampu. Aduh, mati listrik. Jadi kayak astagfirullahaladzim, aku pertama kali wawancara sama kedubes, mati listrik. Wah, itu nyari kayak solving problemnya tuh kayak aduh ya Allah, udah kayak masa aku nggak lolos gara-gara mati listrik doang, Mak. Gara-gara aku tinggal di desa doang gitu. Tapi alhamdulillah pas itu aku pakai kuota dan kuotanya masih ngepas gitu, ngepas gitu. Karena kan mati listrik, HP ku mati juga, kayak astagfirullahaladzim. Ya udahlah ini ya, itu pastiin jaringan lancar. Terus pas jawab itu jujur aja, jangan dibuat-buat karena yang mewawancarai itu adalah utusan dari Amerika langsung. Jadi paham kayak teman-teman bohong apa enggak gitu. Gitu. Next, Mbak. Ini mungkin bukan kuat yang bikin lolos, tapi semua nanti exchange program yang teman-teman ikutin gitu. Karena aku nyampe di program Susi itu bukan pertama kali. Maksudnya, aku tuh beberapa kali daftar program Amerika dan gagal terus. Dan Susi ini program yang kayak bikin aku lolos dan itu bukan pertama kali daftar. Dan mungkin hal yang paling aku korbankan di Susi ini adalah lulusnya lebih lama dari yang lain karena program Susi ini mensyaratkan teman-teman ketika udah lolos program itu menyisakan satu semester di kampusnya gitu. Nah, aku daftar tahun kemarin, berarti pas aku semester 9, terus aku lolos program Susi itu berarti semester 10 awal.
Dan ya udah, resikonya aku harus lulus lebih lama dari yang lainnya. Tapi ya nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa lah, aku kayaknya lebih baik ke Amerika daripada lulus cepet-cepet gitu. Lulus cepat, lulus dulu gitu. Jadi aku mengambil resiko tersebut karena aku punya ini kepercayaan kalau kalau aku pengen sesuatu, beneran pengen sesuatu, aku pasti dapet gitu. Tapi kalau aku nggak, kayak aduh kayaknya enggak deh, program susi kelamaan nanti aku ini, ya udah nggak bakal dapat. Karena if you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Itu teman-teman, semua hal, nggak cuma pertukaran program ke Amerika doang, tapi semua hal. Kalau pengen beneran pasti dapat. Kalau enggak, susah teman-teman gitu. Itu aja Mbak Salsa. Next. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Aku open discussion buat program susi atau program pertukaran lainnya, karena aku beberapa kali alhamdulillah dapat kesempatan untuk pertukaran juga ke Thailand, Singapura, Malaysia gitu lewat program Fili Funded. Boleh connect lewat LinkedIn-ku di Ibnu Khalil Madini atau Instagram Ibnu Khalil M. Terima kasih Mbak Salsa. Next, terakhir Mbak, ada feedback. Oh, sorry. Sebentar ya. Oh iya, teman-teman, karena aku butuh banget masukan dari teman-teman, boleh ya ini di foto dulu atau di apa namanya itu? Pakai kamera, terus di ini Scan barcode. scan barcode dulu, diisinya nanti nggak apa-apa, buat masukan buat aku gitu. Itu aja masalah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Gali atas informasinya yang mendalam tentang susi program. Jadi ini menarik banget teman-teman. Dan aku ada baca salah satu artikel. Kalau misalkan susi program di tahun 2024 ini diutamain untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari kota-kota yang bukan kota-kota besar dan kota-kotanya tuh kayak eh, Takengon, Melabo, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Bengkulu. Jadi itu bakal banyak banget kota-kota yang istilahnya anak-anak daerah, change-nya lebih banyak, lebih besar untuk teman-teman bisa daftar. Jadi teman-teman nggak usah takut kalah saing misalkan sama yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Bekasi, apa segala macam, Jabodetabek. Teman-teman yang di Sulawesi, di Kalimantan, dan lain-lain. Di sini ada murid-murid kita juga, Kak Gali. Jadi di Bansa Foundation itu kami adalah salah satu lembaga kursus, tes, dan juga persiapan untuk beasiswa, belajar ke luar negeri. Jadi ada banyak banget mahasiswa atau teman-teman dari Bansa, kita sebutnya Bansarian. Jadi teman-teman Bansarian ini banyak banget yang lagi cari-cari informasi tentang beasiswa, pertukaran pelajar, dan bahkan mau mengajukan visa pelajar ke luar negeri untuk belajar gitu. Jadi tadi Nice. kota-kotanya itu ada, lanjut lagi ada Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, Balikpapan, Singkawang. Bahkan kalau teman-teman yang kita ini Bansa adanya di Pontianak. Jadi Mm-mm. untuk Kalimantan Barat, Singkawang masuk di sesi program ini. Kemudian juga ada Serang, Salatiga, Wonogiri, Jember, Kupang, Kendari, Manado, Mamuju, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Jadi teman-teman banyak banget nih peluangnya untuk anak-anak daerah di program ini. Jadi aku senang banget sama program ini karena diutamainnya itu untuk anak-anak daerah. Jadi kami yang anak-anak daerah bisa punya peluang lebih untuk mendapatkan program ini gitu, untuk belajar lebih di luar negeri. Nah, untuk sesi Q&A, aku bakal buka sesinya dan teman-teman bisa open mikrofon untuk tanya langsung ke Kak Galinya. Jadi aku mau teman-teman lebih interaktif lagi dan kita bakal pilih secara acak untuk teman-teman yang kiranya nanti akan mendapatkan hadiah khusus dari Bansa Foundation. Tuh. Jadi teman-teman bisa raise hand, mungkin biar aku lihat di sini siapa kira-kira yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke.
Kak August Yulisman, benar ya Kak ya? Boleh open mikrofon, dipersilahkan. Iya Kak, betul Kak. Oke. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Mas Agus. Nah, saya mau nanya ini deh Kak. Kebetulan ini pas banget deh. Malam-malam banget lagi gabut banget buka Instagram terus Mas Gali ini FYP-nya, FYP saya itu Mas Gali gitu kira-kira kan. Waduh, karena betul banget sih saya sehari udah beberapa tahun ini kayak mau banget ikut student exchange gitu kan. Sampai ikut program ISMA tapi nggak lulus, ikut seperti Mas Gali ikut seperti yang IEC apa itu kan International Youth gitu kan. Tapi selalu gagal di pas pengutusan delegasi meskipun masuk final pas pengutusan delegasi. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan ini untuk yang kan itu ada dua program nih Kak yang dari Susi gitu kan. Ada yang satu yang sustainability sama yang religion gitu kan. Nah, itu kira-kira bagus yang mana sih Kak? Yang kedua ini pilih. Nah, terus yang mau saya tanyakan itu yang kedua ini saya ini kan daerah tempat saya tinggal ini kan nggak masuk di list yang 30 itu. Nah, saya sempat baca-baca komentar dari Kak Gali itu kata Kakak itu daftar aja. Nah, itu kira-kira gimana sih Kak? Peluangnya masih ada nggak ya kira-kira? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Kak Gali. Oke, kalau bagusan mana, itu tergantung preferensi teman-teman. Kayak aku kenapa milih topik Religious Diversity and Democracy, karena pertama, jurusan gue itu nyambung sama programnya, topiknya. Dan itu bakal membantuku pas wawancara sama kedubesnya. Kayak aku punya ilmu ini nih, aku punya keberagaman ini nih. Jadi aku bisa bawa ke Amerika. Karena kan mereka juga tanya, apa yang bisa kamu bawa di Amerika? Kayak kamu punya value apa emang biar bisa dijadiin peserta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman lihat apa namanya? CV-ku, aku sering banget kerja di pemerintah, teman-teman. G20, kalau teman-teman tahu nih, G20 Indonesia. Terus aku pernah kerja sama Gubernur Jawa Barat gitu. eh Sama Bupati Banyumas dan lain-lain. Dan aku pun punya inisiatif untuk bekerja di pemerintahan gitu suatu saat. Jadi udah linear tuh sama topik yang tadi. Aku nggak sama sekali tertarik sama topik yang climate change sama dan environment karena mungkin aku preferensiku lebih hidupku itu lebih condongnya ke tendensius ke yang religious diversity and democracy. Karena pas itu aku tuh pas wawancara itu menguak ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu nih ya, suka politik, 2017 itu yang Ahok versus Anies Baswedan gitu loh. Yang 212. Wah, itu kan udah apa namanya udah pasti lah semua orang tahu gitu. Nah, aku menguak itu kayak di Indonesia kalau politik agama itu masih kuat banget gitu. Nah, aku pengen belajar gimana demokrasi yang bagus itu dan lain-lain gitu lah. Jadi pengalaman, reasoningku kuat, datanya juga kuat. Nah itu kenapa aku milih topik religious diversity and democracy. Bagus mana? Tergantung preferensi teman-teman. Nggak bisa, aku menjawab ini paling bagus, ini enggak. Tapi kalau teman-teman suka alam, aku lebih apa ya saranin ikutan yang climate change gitu. Kalau teman-teman suka bahas instansi pemerintah, suka lebih ke yang sosial gitu, aku saranin ke religious diversity and demokrasi. Karena kalau yang tadi di Reno itu di hutan teman-teman, benar di hutan. Kayak wah bagus banget lah di kayak bener-bener di Hawaii gitu kan itu mirip-mirip Hawaii kayak gitu. Dari tempat udah beda teman-teman. Kalau aku di kota, programku di kota, teman-temanku yang di ini lingkungan itu di hutan. Yang itu juga bakal ngaruh ke program gitu. Terus kalau kotanya nggak termasuk gitu ya. Pas tahunku itu nggak ada yang namanya kotanya itu jadi target kota gitu kayak tadi Mbak Salsa sebutin semua gitu. Nah aku terdaftar gitu. Kemungkinan lolosnya kecil, tapi ya siapa tahu gitu loh ketika kita oh
ini lebih oke nih aplikasinya, lebih make sense esainya gitu. Kenapa enggak gitu. Tapi aku selalu bilang ya, iya, jangan berharap lolos juga gitu kalau misalkan kotanya udah nggak ada gitu. Tapi tetap daftar aja. Lebih baik daftar karena gratis nih ya teman-teman ya, kan nggak dipungut biaya. Lebih baik daftar yang gratis daripada nyesel nggak daftar gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Aku lupa tadi, lupa disclaimer juga. Kalau itu mungkin diutamain daerahnya, tapi nggak Mhm. menutup juga nih untuk teman-teman yang di luar daerah itu untuk daftar gitu. Maksudnya jadi teman-teman yang misalkan namanya tadi kota-kotanya ndak aku sebutkan, itu teman-teman masih tetap bisa daftar. Aku saranin banget untuk teman-teman daftar. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih apakah memang kalian, individu kalian nih lagi dicari memang karakternya sesuai dengan beasiswa itu. Jadi yang tahu itu memang nanti teman apa namanya pewawancara beasiswa itu sendiri dan penseleksi itu sendiri. Jadi teman-teman saran aku tetap daftar aja, nggak usah melihat kayak misalkan kayaknya aku nggak ada di kota ini dan lain sebagainya. Itu teman-teman saran aku coba aja daripada menyesal karena program ini aku lihat juga nggak serumit program beasiswa lainnya karena ada beberapa murid kita yang ikut beasiswa dan selama aku lihat itu tuh lebih banyak apa ya, lebih lebih bisa teman-teman untuk coba di program ini gitu. Jadi kesempatannya lebih besar banget gitu. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaan selanjutnya oleh Kak siapa nih? Kak Agus, boleh Kak Agus. Saya yang tadi kakak, sorry kak, Iya, bisa silakan silakan. Mas Idris mau tanyakan kak. Jadi kebetulan major saya itu, maaf ya sebelumnya kak ya, Nggak jurusan saya apa-apa, itu nggak apa. lebih ngarah ke yang lingkungan gitu kak. Berarti saya rekomendasinya ikut yang lingkungan. Nah kak, dulu juga ada beberapa kegiatan ikut di sana. Nah, bisa nggak kak saya minta bantu gitu kira-kira? Ada nggak sih kak kontak kakak yang teman kakak yang los di lingkungan itu kira-kira kak? Yang Bisa apa, saya sorry? dapat nggak share kontak teman dari delegasi Indonesia yang ke sana gitu kak, yang dari sustainability gitu, yang Oh, lulus yang boleh, jalur boleh. sustainability. Kamu Itu DM aja aku sih aja, kak. nanti aku kasih kontaknya. Ya, udah Instagram kak ya. Oke, Thank you ya kak. oke, siap, Agus. Dan tadi juga aku lupa nambahin, kalau di Bansa Foundation itu juga ada persiapan untuk beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang misalkan masih bingung nih, nulis esai, nulis misalkan CV, kemudian juga gimana sih caranya untuk interview beasiswa, kemudian bahasa Inggris, itu teman-teman bisa langsung kontak aja di konsultan kita. Nanti aku kasih kontaknya juga di chat box. Oke. Dan mungkin bisa juga tadi follow Instagramnya Kak Gali apa Kak Gali? Ibnu Galih Gali M atau Ibnu Ibnu Galih Gali. Madini aja, searching nanti ketemu. Oke. Teman-teman boleh follow Instagramnya Kak Gali juga dan bisa tanya-tanya juga tentang program ini. Kak Agus, boleh dipersilahkan? Agus Yual ya, Mbak. Iya, Kak Agus Halo, Siwal. kakak bisa dengar? Oke, terima kasih kakak bisa dengar saya punya suara kak. Oke, Kedengeran Kak? em, iya kakak, maaf, tadi saya sempat di tempat acara dan sudah tulis saya punya pertanyaan itu di kolom chat. Cuman kakak belum lihat, jadi terima kasih. Sekarang kakak bisa saya bisa apa eh, sudah menghindari dari tempat acara begitu, Oke. jadi Ba- bisa apa ya langsung saya bertanya. Mohon maaf Berarti, lagi, di sini saya punya kamera belum bisa buka. oh, tidak apa-apa. Oke, wait. Oh, Ya berarti kak, tentang ini ya, isi eh, surat rekomendasi ya. Tentang, bukan kakak, maaf, oh, kakak, ya esai. Apakah esai kalau dibuat isi setelah saya langsung tanya ya. wawancara atau sebelum? Oh, sebelum. Esainya Iya iya dibuat betul. sebelum wawancara. Jadi tahap pertama itu ada tahap administrasi, isinya ada esai, surat rekomendasi, dan aplikasi atau formulir itulah formulir identitas diri.
Jadi 3 itu. Itinerary diri, esai, dan surat rekomendasi. Kalau tahap 1 lolos, nanti lanjut seleksi tahap 2 wawancara. Jadi pas wawancara itu sudah ada esai dan lain-lain gitu. Begitu Kak Agus. Oh iya, saya kemarin kan ada dapat link dan saya akses, lalu saya ini di situ saya menemukan hanya surat rekomendasi saja yang diminta. Terus esainya itu belum diminta dalam itu persyaratan. Hmm. Jadi saya masih bingung kan. Eh, Mas Agus, Kak Agus dapat informasinya dari mana? Dari Kedubes apa dari kampusnya langsung? Saya dari dosen saya. Nah, ini masalah saya yang unik. Program SUSI itu dari dulu biasanya nggak pernah dibuka untuk umum. Nah, ini justru pertama kali dibuka untuk umum. Ada informasi di website gitu. Makanya kasus kayak Mas Agus ini itu bisa jadi kayak dari Konjen Surabaya kan yang ngurusin Konjen Surabaya kan kalau kayak Manokwari, kayak Papua gitu, daerah timur. Nah, itu yang ngurusin Konjen Surabaya. Nah, Konjen Surabaya itu udah punya kampus mitra gitu. Nah, mereka yang dihubungin, coba mereka seleksi lagi gitu. Nah, temanku ada kayak gitu soalnya. Kayak mereka nggak daftar lewat umum kayak aku di formulir gitu. Tapi mereka dari kampus mitra gitu. Itu juga bisa jadi. Kalau semisal Mas Agus tadi diminta dosen kayak gitu, coba dilakuin aja dulu nggak apa-apa gitu. Berarti daftarnya lewat kampus mitra, Oh bukan iya, lewat iya, jalur seleksi umum. Tuh. iya benar. Jadi kakak saya kemarin karena tidak diminta esai, jadi saya kirim apa persyaratan dengan rekomendasi yang dikasih dari dosen. Jadi saya Ya, sudah apa submit begitu. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya teman saya juga ada yang kayak gitu. Tahun kemarin kayak dia nggak daftar lewat umum, dia hanya kirim kalau nggak salah CV gitu, terus lolos gitu. Jadi beda-beda gitu. Terima kasih Oh, Kak Agus. Apakah sudah jelas ya, jawabannya? Atau ada yang sudah mau jelas. ditanyain Terima kasih. lagi? Oh, Ya, oke. terima kasih. Sudah jelas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya bisa ke Kak Dwiki Rahman. Oh, oke. Sir Okay. Dwiki, Okay. Hello. Nice to meet you. Yeah. I have. Hai Mas boleh Dwiki. open Hello. kamera mungkin, Sir? Ini juga salah satu pengajar kita di Jambi. Jadi Best Partner Yes. Education, Bansa Foundation itu punya berbagai cabang. Hmm, Utamanya itu di Pontianak, yang hmm. sama Kojuan ya. Kak Gali kenalnya ya. Juan, my Iya. friend. Kak Jon itu kepala marketing kami di Oke. Pontianak di cabang utama. Kalau Sir Dwiki ini di Jambi, terus kita ada di Bali juga, ada di mana lagi ya? Udah kayaknya. Oh, Singkawang. Kita ada di Singkawang Singawang. juga. Iya. Apa pertanyaannya boleh? Silakan, Sir. Oh, okay. I have several questions. So the first one, I just wanna ask to you that, do we need TOEFL ITP for this one? I mean, like, is it? I mean, Yesali or something else. They need to put TOEFL ITP score, which is Hmm. about 550 or 480. Do we need to do that? And the second, during the interview, do we need to use English or Indonesian language? That's all. All right. So they don't require us the TOEFL ITP score and the form. They only require essay, application form, or our identity and recommendation letter. So they don't require TOEFL ITP score in the form. And during the interview session, we will use English as language communication because the interview is like the special delegate from the US embassy. So we directly communicate with the US government. So we will use English for interview.
Oh, okay. I mean, like, I'm still 21. I cannot apply for this sushi, yeah, because Hmm? yeah, I'm not in college anymore. Can I apply for this one because I'm not in college right now? No, it's only for student, active student. Oh, so I cannot apply for this one, okay? Yeah, Yeah, sadly you for can me. apply for YSLE. Oh, exactly, yeah. It's hard, you know. I mean, like they require us to do a lot of requirements and then something else. I mean, like this sushi program is so magnificent for me, yeah, because Yeah, yeah, it's not require a TOEFL ITP score or etc. Yeah. yep. Okay, okay, that's all. Okay, thank you so much for Alright, thank answering. you, Diki. Wah, seru banget nih. Sepertinya tuh kita juga mau ambil program susi ya, susi program Wiki ini. Yes, Oke, of course. of course. Oke, ada lagi mungkin dari Kak Iman Asyar. Benar nggak nih Kak? Mohon maaf kalau salah. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak. Jelas, Kak Yes. Iman. Sebelumnya perkenalkan, Kak, nama saya Iman Asar Tanjung dari Institut Seni Indonesia Parang. Terus langsung ke pertanyaan aja ya, Kak, ya. Sebenarnya Iman ada banyak pertanyaan sih, Kak. Cuman ini mungkin coba Iman persingkat aja nanti. Yang Iman tanya itu mungkin lebih ke surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu ada emang ada format sesuai kampus atau emang ada format dari susinya, Kak? Gitu. Terus kan seleksi kan yang diajukan tadi kan ada beberapa daerah tuh. Dari tiap daerahnya itu nanti biasanya dipilih satu per daerah atau ada kemungkinan lebih dari gitu. Terus yang terakhir Kak mungkin mau nanya soal wawancaranya gitu. Wawancaranya nanti Kakak ada tips dan triknya nggak Kak, untuk lolos atau mungkin cara menjawab yang baik dan benar nanti saat wawancara. Soalnya kan full English ya Kak. Terus, nah itu aja sih Kak. Sekian terima kasih. Oke. Yang pertama, surat rekomendasi. Jadi, surat rekomendasi ini tidak ada format khusus dari US Embassy Jakarta atau panitia gitu. Nah, si Iman boleh pakai surat rekomendasi apapun dari kampus, mau dari dosen, mau dari aktivis, mau dari siapapun yang ngasih gitu. Tapi ini, aku kasih apa namanya? Kasih tips gitu. Biasanya kalau di kampus, apalagi kayak aku ya di UIN, itu nggak sukanya tuh kasih surat rekomendasinya gini. Dosen yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama bla bla bla, menyatakan bahwa eh, Ibnu Galih Madini NIM bla bla bla, adalah mahasiswa kami yang memiliki record akademik baik. Itu kan kayak formal banget ya teman-teman ya. Nah, itu malah menurutku nggak bagus gitu. Surat rekomendasi yang bagus adalah ini pojok kanan atas atau atas lah itu menampilkan nama lengkap, jabatan, kedekatan, hubungan si pemberi sama si penerima surat rekomendasi gitu. Terus kontaknya si pemberi rekomendasi. Di bawahnya baru tuh isi suratnya. Layaknya surat itu ada introduction, ada isi sama penutup gitu. Awalnya kayak yang jelasin, aku kenal Iman itu sebagai dosen, sebagai mentor, atau sebagai apa gitu. Nah, udah itu pembukaan. Terus isinya, misalkan nih, saya mengenal Iman sebagai mahasiswa yang bagus akademiknya. Dia A, B, C, itu provennya atau buktinya gitu. Nah, baru Iman memiliki jiwa leadership yang bagus, terus buktinya A, B, C. Misalkan dia pernah ikut himpunan mahasiswa, dan lain-lain gitu. Terus penutupnya, oleh karena itu saya sangat merekomendasikan Iman untuk ikut program SUSI 2025 karena dia akan menjadi aset yang berharga atau dia akan membawa nilai yang sangat tinggi kepada SUSI dan lain-lain gitu. Itu penutup kayak encouraging-nya gitu. Nah, kalau dosennya nggak bisa kayak gitu, teman-teman bikin dulu draftnya. Kalau lagi request recommendation letter, di
tulis dulu tuh kayak nama saya ini kita pernah kenal di sini-sini gitu. Nah, nanti kalau bingung boleh DM aku, nanti aku kirim ininya, kirim draftnya gitu. Oh, oke. Kalau surat rekomendasinya aku nggak bisa kirim ya, karena itu Oke. confidential, tapi draft untuk request surat rekomendasinya aku bisa kirim ke teman-teman gitu. Dan Oke. itu membantu banget membantu penulis pemberi rekomendasi itu nyusun surat rekomendasinya biar nggak kayak tadi kayak cuma menyatakan Iman adalah mahasiswa yang aktif gitu enggak gitu. Surat rekomendasi itu yang bagus kayak gitu, mendeskripsikan siapa sih teman-teman ini gitu, mendeskripsikan siapa kamu. Terus itu surat rekomendasi. Terus yang kedua apa ya, aku lupa jadi. Yang seleksi yang tiap daerah, Oh apakah enggak. itu satu perwakilan atau gimana gitu? Oke, jadi seleksi itu aslinya diadakan oleh US Embassy. Itu aslinya nggak, mereka nggak peduli kok dari daerah mana aja gitu. Nah, mereka baru tahun ini nih ngasih ngasih daerah tuh 30 kota gitu. Tapi ini ya, ini POV ku ya. Jangan dijadikan disclaimer bahwa ini pasti lolos gitu. Tapi yang dijadikan sebagai peserta adalah empat empat nasional, bukan kayak oh dari Padang Panjang satu, dari Jember satu, nggak ada. Ya udah se-Indonesia empat gitu. Jatahnya cuma empat soalnya nggak bisa nambah gitu. Jadi cuma empat gitu. Oh, satu topik ya maksudnya berarti delapan orang, delapan orang. Oh, Karena berarti satu tiap topik topik 4 perwakilan berarti ya, Bang? ya Atau satu Indonesia? topik empat orang, jadi empat di Philadelphia, empat di Nevada atau Reno. Itu ya yang seleksinya. Jadi kamu jangan fokus kayak aku pasti lolos sih Kabupaten Padang Panjang gitu. Enggak. Tapi kamu target lolosnya nasional aja udah. Karena Hmm, yang nyeleksi USMC Jakarta bukan per daerah gitu. ya. Terus yang terakhir apa tadi ya lupa. Atau wawancaranya, Bang? Mungkin ada Oh, tips and triknya. kalau wawancara yang penting siapin, kamu pahami aja esaimu sendiri, aplikasimu sendiri, sama lebih ke alasan kenapa kamu pengen ikut sushi sih gitu, sama mau ngapain aja di sana, soalnya yang ditanya itu doang. Aku udah pas mau wawancara itu kan pertama kali juga aku nyiapin tuh esaiku di breakdown sedetail mungkin, kayak aku punya pencapaian ini latar belakangnya gimana gitu. Ternyata pas wawancara cuma ditanya kayak kamu kenapa pengen ikut program sushi, terus apa yang pengen kamu pelajari di sana. Oh, dari pengalamanmu ini kamu pengen nggak ke sinagog gitu. Nah, pertanyaan sinagog itu yang bikin aku kagok karena aku nggak tahu tuh sinagog kan. Aku nggak tahu. Aku ngeh sinagog itu rumah ibadah agama Yahudi, tapi aku nggak ngeh itu ditanya sinagog. Nah, aku dengernya Senegal coba. Astagfirullah, itu paling kocak sih. Kayak aku udah nervous denger sinagog, dengernya sini Senegal, negara Afrika itu loh. Makanya, hah? Si US Embassy sampai bilang gini, Gali, synagogue, we don't ask about Senegal. We ask about synagogue, Yahudi church gitu. Makanya astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku di situ malu banget sih, tapi nggak apa-apa, tetap lolos. Karena yang lainnya aku oke gitu. Itu Iman. Jadi tetap hal-hal dasar kayak tadi tetap disiapin, tapi esaimu, kamu harus paham esai sama aplikasimu sendiri gitu. Oke, oke. Sejauh ini sudah paham banget sih, sudah. Tapi yang sejauh ini sudah mulai, sudah apply, sudah submit semua kecuali surat rekomendasi, Kak. Makanya tadi nanya soal surat rekomendasi. Ya, nggak apa-apa. Di- Itu Nah, surat nomor itu. Gitu. nanti boleh Iman DM ya, Bang ya, buat nanya Boleh, boleh. info. Oke. Silakan Iman. Kasih banyak ya, Bang. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih Kak, apa tadi Kak Iman untuk pertanyaannya. Nah,
sebenarnya Bansa Foundation ini juga menyediakan beberapa platform gratis yang bisa teman-teman manfaatkan untuk persiapan beasiswa. Jadi kayak komunitas scholarship community. Di sini tuh biasanya kita share informasi beasiswa, mulai dari syarat-syaratnya, kemudian benefitnya dan lain sebagainya, tata cara dan lain-lainnya. Itu teman-teman tinggal join aja di grupnya, di grup komunitas ini, dan nanti teman-teman akan dapat informasi terupdate tentang beasiswa apa sih yang lagi buka, kemudian apa syarat-syaratnya, dan teman-teman juga bisa berkesempatan dapat ikut event-event webinar seperti ini, dan teman-teman bisa konsultasi secara langsung dengan pemateri kita gitu. Jadi teman-teman tinggal scan barcode-nya, kemudian teman-teman bisa melalui link juga. Kita ada scholarship community di WhatsApp, Telegram, kemudian ada Instagram juga. Instagram kita Best Partner Education, dan satu lagi Bansa Foundation. Kemudian ada juga Facebook, YouTube, dan nantinya record ini akan kami upload di YouTube channel kita. Kemudian juga ada channel berita kita ada di channel WhatsApp PTI Indonesia sama channel Best Partner dan Bansa. Kita juga ada podcast Kak Gali. Jadi teman-teman benar-benar dibimbing dari segi persiapan beasiswanya, dan ini free. Tapi kalau teman-teman mungkin mau lebih intens lagi persiapannya, teman-teman bisa ikut kelas kita. Dan kebetulan tutor-tutor kita itu adalah penerima beasiswa ternama dari Fulbright, kemudian juga ada ISMA dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, benar-benar akan dibimbing langsung oleh tutor-tutor kita. Kemudian teman-teman bisa, kita juga ada promo untuk kelas persiapan bahasa Inggris. Ini khusus untuk teman-teman yang di sini, kita akan kasih harga yang sama. Kalau ini untuk WHV, tapi teman-teman bisa juga gunain untuk persiapan bahasa Inggris beasiswa ataupun studi ke luar negeri. Harganya sama, dan teman-teman bisa hubungin kontak konsultan kita, ada Ko Juan, Kak Weni, dan Sam. Jadi teman-teman bisa langsung kontak aja untuk klaim promo ini. Jadi kita itu di Bansa, Kak Gali, ada PTI Academic. Jadi kalau misalkan ada TOEFL, IELTS, nah PTI, kita di sini ada PTI, tapi kita juga ada IELTS. Nah, PTI Academic ini dia nanti bakal speakingnya langsung sama AI. Jadi dia benar-benar menggunakan AI gitu. Kalau IELTS kan sama native, kalau PTI ini sama AI. Nah, PTI ini adanya di mana aja, Kak? Jadi PTI ini tes official resminya itu hanya ada di 3 kota. Jakarta perwakilannya ada di Tangerang, kemudian kita juga ada di Surabaya, dan ada di Pontianak. Untuk teman-teman nggak bisa daftar langsung ke websitenya, bisa melalui kita karena kita official partner dan memang official resmi dari Pearson-nya. Jadi guru-gurunya sudah di training oleh Pearson. Kemudian juga teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah se-Indonesia hanya di kita, 3.150.000. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan mau promo ini nanti bisa langsung di screenshot dan kasih ke konsultan kami. Oke. Mungkin itu aja kalau dari aku, intermezzo sedikit ya Kak Gali. Jadi tadi aku ada tertarik juga nih sama Kak Gali yang tadi ada persiapan yang esai. Nah, waktu pas Kak Gali ditanya nanti akan kontribusinya seperti apa, itu Kak Gali boleh diceritain sedikit nggak? Kak Gali waktu itu jawab esainya seperti apa? Yang kontribusi terhadap program, kalau nggak salah tadi tuh. Kalau aku kalau aku kan aktif banget di sosmed. Jadi biasanya pas itu aku jawabnya gini, aku bakal mempromosikan program Susi itu ke followerku, ke teman-temanku, ke lingkunganku gitu secara apa ya, kayak cuma-cuma gitu. Karena aku suka banget kayak ini. Aku tuh berpatokan gini, karena aku dapat program itu gratis. Kayak aku bikin mentoring nih teman-teman, aku bikin mentoring itu sama platformku We Are Leaders bareng teman-temanku yang lolos Susi juga, itu gratis juga gitu. Kalau orang-orang pada, nah itu yang aku jual sama program Susi, karena aku selalu punya prinsip ini, kalau aku dapat program itu gratis, aku nggak mau mengkomersialkan program itu gitu. Dan itu sih yang pas itu Susi kayak oh oke gitu sih, gitu Mbak Salsa. Jadi lebih ke Susi nggak bakal berhenti di aku gitu, aku bakal
apa ya, mempromosikan, membuat nilai Susi itu naik gitu di mata, minimal di mata followerku dulu lah gitu, baru orang Indonesia secara umum gitu. Simple, tapi ya, Simple ya it tapi happens. dapat ya poinnya ya. Jadi Betul, teman-teman nggak usah, saran aku nih, kalau misalkan teman-teman daftar beasiswa memang nggak usah terlalu tinggi atau misalkan terlalu memang bukan karakter kalian gitu. Jadi kalian di esai beasiswa tuh memang harus jadi diri kalian sendiri gitu ya, mungkin kira-kira ya Kak Gali. betul, betul banget, betul banget. Bahkan nih Mbak Salsa, ada Iya nih ya. satu temanku, orang Ambon, dia itu pengabdian masyarakatnya apa coba teman-teman? Kalau yang orang Kristen itu kan ada yang nyanyi something like that di gereja gitu. Nah dia tuh kayak itu pengabdiannya di gereja, sesimpel itu teman-teman. Dan dia kayak apa namanya, konsisten gitu, konsisten. Nah itu yang orang sus itu cari. Jadi bukan yang kayak membangun negeri, oh, enggak harus kayak gitu, Nggak harus enggak kayak harus kayak gitu gitu, ya, terlalu berat enggak, itu teman-teman. berat itu. Biarin presiden aja yang membangun negeri Iya, kita mah. iya biarin presiden aja udah dipilih soalnya. Jadi Gitu. kita ya sederhana-sederhana aja tapi dampaknya atau impactnya ke diri kita sendiri dan lingkungan ya Kak Galia. Betul, betul. Oke, iya ya menarik banget nih perbincangan hari ini. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada lagi sebelum nanti akhirnya menyesal kita tutup. Nanti kita bakal susah nih ngubungin Kak Gali. Kayaknya bakal ada proyek-proyek yang lain lagi nih. Ya, Kira-kira di sini mau kemana lagi nih Kak Gali? Ada program apa lagi diikutin mungkin atau lagi sibuk apa? belum Mbak, Oh, belum. belum. Skripsian dulu Oh, biar ini. skripsian. Semangat ya skripsinya ya. Mantap, mantap. Kak, jurusan apa Kak Gali nih? Sebentar tadi aku lupa. Jurusan. Aku HI, Oh iya, HI. Oh, aku anak ya, HI juga. History Oh of iya, Islam iya. tapi Mbak aku. Oh iya, beda ya. Oh, HI-nya beda ya. Oh iya, sorry, sorry. Oke, oke, oke. Seru banget ini Kak Gali. Ada lagi mungkin yang mau, ada keselak, sorry. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Iya, surat rekomendasinya pakai bahasa Inggris ya. Semuanya pakai Oh bahasa iya. Inggris teman-teman. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Iya, harus pakai bahasa Inggris karena kan nanti yang bacanya orang kedubes ya, orang yang seleksinya itu ya. Betul. Jadi apa namanya teman-teman perlu pakai bahasa Inggris. Dan ada lagi nggak tadi tuh pertanyaan? Aku coba lihat di kolom chat ya Kak Gali. Mungkin ada pertanyaan yang Ya, menarik. Eh, izin program sudah lulus. Ada batas usia nggak ya program susi 25, ini? Oh 25 25. tahun. Ya, aku paling Oke, tua oke. kemarin. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. It's okay, it's okay. Yang penting lolos. Betul. Nggak Lolos kok, ya. 18 sampai 25 teman-teman. Oh, oke, oke. Oh, Kak, tadi barusan abis nge-stalkin sedikit di Instagramnya Susi. Jadi Kak Gali ini adalah mentor ya, salah satu mentor untuk perwakilan Indonesia, benar nggak? Iya, tapi itu inisiatif sendiri sih. Program susinya nggak ada yang kayak. Jadi ini, itu Ah, salah ah, ah. satu Boleh ceritain. proyekku setelah lulus program. Tadi kan aku bilang kan, ada pasca program itu bisa bikin proyek gitu. Nah, itu aku bikin proyek sama teman-temanku buat bikin mentoring. Aku program religious diversity and democracy ada lagi 5 mentor. Untuk climate change itu ada 3 mentor gitu, dan semuanya free. Wah, keren banget. Tadi aku juga ada nge-stalkin IG-nya. Aduh, ketahuan dong nih, jadi nge-stalkin IG-nya. Jadi, tadi aku ada lihat kayak kakak ada nulis buku gitu ya. Boleh diceritain mungkin sedikit? Bukan bukan nulis buku itu. Apa itu? Itu adalah Mm-mm, buku yang mm-mm. ditulis oleh siswa-siswaku di daerah Wow, pedesaan. wow, keren, keren. Jadi karena aku salah satu pengalaman pertamaku itu adalah yang bikin aku ngebus banget itu adalah jadi relawan, bahkan relawan di sekolah gunung di desaku sendiri, karena desaku kan pegunungan. Di desaku sendiri ada sekolah yang nggak ada gurunya. Jadi karena susah akses, itu di pegunungan sana jalannya kayak gini banget nih, hampir 90 derajat. Hampir ya, aku bilang hampir ya. Itu jadi nggak ada motor, nggak ada transportasinya susah. Nah, mereka kan jalan kaki nih 3 sampai 4 kilo buat ke sekolah gitu. Nah, mereka menceritakan
aktivitas mereka yang aku harus bangun pagi loh jam 4 karena aku sekolahnya jam 6. Jadi kok kalau jalan harus jam 7:30 kayak gitulah. Kayak gitu diceritain di situ, Mbak. Jadi buku itu adalah cerita-cerita anak-anak tadi yang harus bangun pagi, yang harus menerjang hujan kadang, yang harus jalan kaki 3 sampai 4 kilo naik bukit untuk ke sekolah gitu. Hanya untuk apa ya? Bukan hanya ini ya, untuk mengenyam pendidikan gitu. Jadi bukunya dari murid-murid saya di desa tadi di sekolah alam. Wow, keren banget ya. Aku amazed banget sama ceritanya. Dan memang banyak banget sih perjuangan teman-teman di daerah-daerah untuk bisa belajar. Yep. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin ini bertanya atau apa Sa- ini? Salsa iya nggak pakai TOEFL ya. Ini nggak pakai TOEFL atau IELTS. Oh iya, nggak pakai Ta- TOEFL, nggak pakai IELTS. Tapi kelihatan kok teman-teman pas lagi wawancara kalau teman-teman nih ya bahasa Inggrisnya kurang gitu. Pas wawancara kan juga kelihatan Nggak kalau bisa speaking jawabnya ya. gimana. Iya Mm-mm. betul gitu. Kayak tadi aku lah sinagog gitu. Ku dengarnya Senegal itu juga aku mengakui itu kelemahanku gitu. Nervous dan yang lain gitu. Gitu. Ada, ada lagi? Nggak ada lagi nih teman-teman, yakin nggak ada lagi yang mau bertanya. Nanti biasanya di DM nih nanyanya. Ya, nanti Sama aku nggak balas lama. nanti nggak bales lalu. Nah, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya. Sayang banget ini sudah cukup aja apa gimana? Oh ya, Kak Gali juga berarti kalau misalkan Susi ini dia bisa nggak misalkan kayak dia nih sedang ikut program lain juga gitu. Jadi waktu daftar misalkan dia juga daftar di program lain gitu. Jadi misalkan nih ada beasiswa yang lagi nunggu Hmm. keputusan, tapi dia mau daftar Susi ini juga. Itu bisa nggak? Soalnya ada aku pernah baca waktu itu murid kita mau ikut program, salah satu program, dia udah dapet sih sebenarnya di salah satu beasiswa gitu kan di luar negeri. Tapi dia mau ikut satu program ini dan program ini tuh ternyata nggak ngebolehin dia untuk ikut beasiswa manapun. Maksudnya nggak boleh daftar. Hmm. Bener-bener pure dia orang yang pertama gitu. Maksudnya program itu Hmm. pertama yang mau dia daftarin. Itu kayak gitu nggak kira-kira kalau di Susi? Ini ya nggak apa-apa sih. Susi itu Apa ya? nggak justru Susi itu nggak strict, program yang sangat tidak strict gitu loh. Bahkan kayak kita dapat duit nih ya, dapat stipend itu nggak ditanya buat apa gitu. Aku buat Oh, beli iPad, temanku keren buat ini. beli MacBook, temanku pada buat beli iPhone, teman-teman itu nggak ditanya. Jadi Susi itu program yang tidak strict tapi benar-benar mendewasakan karena kayak jadi mikir, oh iya aku di Amerika udah dikasih duit dihabisin buat beli iPhone, apakah ini bijak? Nah itu mikir lagi tuh kayak gitu. Terus kayak tadi persyaratan tadi nggak ada, jadi nggak apa-apa kalau misalkan udah lolos program apa gitu misalkan. Ini programnya kayak daftar atau pas lagi ikutan Susi maksudnya. Dia udah daftar tapi dia belum pergi. Udah dapat tapi dia belum pergi. Tapi nanti kalau pas program Susinya dia bisa nggak ikut ke Amerika? Bisa. Waktu itu dia sebenarnya bisa, tapi tuh ini bukan program susi ya waktu itu Iya konteksnya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Ini kayak tapi perbandingan aja aku nggak apa-apa. nggak mau sebutin program apanya. Iya nggak apa-apa. Tapi waktu itu dia jadinya nggak bisa berangkat karena pas jadi dia nggak bisa daftar karena udah ter apa ya tercekal dengan syarat itu gitu. Jadi nggak Hmm. boleh ikut beasiswa manapun, nggak boleh daftar beasiswa manapun, bahkan daftar aja tuh nggak boleh gitu. Jadi dia maunya program ini benar-benar jadi satu-satunya gitu. Nggak, kalau Susi itu menurutku salah satu program yang fleksibel banget gitu. Mereka hanya mewajibkan nih, wajib banget itu buat ikut program di Amerikanya langsung gitu. Kalau programnya itu online, kan ada nih sebelum keberangkatan kita ada pre-departure training gitu lah ya. Itu aku nggak pernah datang kok gitu, karena aku ada alasan gitu. Itu dari Susinya malah ngirimin recordnya kayak Gali ini recordnya ya semalam PDT nanti dipahami lagi gitu. Terus ngirimin
PPT-nya, ngirimin slides-nya, semuanya itu lengkap gitu. Jadi Susi tuh bener-bener kayak, misalkan ya, kayak orang diselingkuhin gitu kampanye. Oh nggak apa-apa, ini kan aku memberikan cintaku buat kamu. Aku nggak peduli kamu cinta sama aku apa enggak gitu. Tapi kan di akhir kita mikir kayak, ini udah ngasih segalanya ya. Aku masa nggak fokus di satu ini program. Nah kayak gitu teman-teman, analoginya biar gampang gitu lah. Jadi Susi bener-bener yang kayak, bodo amat mau yang kayak kamu ikutan program A, B, C sebelum berangkat ya ini. Tapi kalau udah di program Susi, udah ikutan program di Amerika itu harus fokus gitu. Karena capek teman-teman pagi kuliah, habis itu shock, shock dikit. Oh ini sinagog, oh ini wihara, oh ini gereja. Terus kita diskusi kayak gimana sih agama Hindu bla 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 gitu secara langsung sama pemuka agamanya. Jadi kayak gak ada waktu untuk mikirin yang lain lah kalau udah di Amerika sana gitu. Dan itu 5 minggu teman-teman ya, ini Kak Dwiki 5 minggu di Amerika gitu. Itu Mbak Salsa. Jadi nggak apa-apa kalau terpaling dulu sama program yang lain, mau ikutan 100 program gitu pas Susi nggak apa-apa. Yang penting pas lagi program Susi di Amerika itu mengikuti program satu aja gitu. Karena agak susah juga buat di apa ya, poligami atau di apa sih namanya bahasanya, Di multi eh, events gitu. Susah, susah. Karena Susi juga udah penuh banget acaranya dari pagi sampai sore gitu. Malam hangout. itu yang seru, itu tujuannya kan. Oke. Terima kasih Kak Gali atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Ini luar biasa sekali teman-teman bisa langsung interaksi dengan Kak Gali. Dan apakah ada pertanyaan lagi sebelum akhirnya ditutup? Ada nih dari salah satu tadi, kalau bahasa Inggrisnya basic gimana gitu. Nggak apa-apa Bisa teman-teman bisa. lolos. Bisa kok, bisa lolos. Tapi teman-teman harus menanggung malu kalau lolos. Karena Iya. yang tadi peserta yang tadi, yang dari, kan aku topik yang aku ambil dari Lebanon, pesertanya dari Lebanon, Irak, Mesir, sama India. Most of them are from international student. So they speak English fluently, really fluently. Nah, kalau teman-teman di sini kayak basic, malunya di sana teman-teman kayak bawa nama Indonesia, terus apa namanya, kayak kurang aktif, nggak komunikatif, karena terkendala bahasa gitu. Makanya di sini kalau misalkan ya sadar diri sekarang bahasa Inggrisnya masih basic, ikutan kursus di Bansa ya Mbak, kan biar naikin ini ya bahasa Inggrisnya Benar-benar. ya. Tuh kan, aku bantu di sini tuh Mbak. Jadi masih ada waktu tuh buat belajar. Kalau dari Mbak Salsa sendiri, kalau belajar bahasa Inggris tuh biar jadi basic ke intermediate lah minimal, itu berapa bulan Mbak? Gitu. Ini perlu kita perlu kita lihat dulu nih udah sejauh mana skornya karena biasanya kami Ya. juga nerima siswa itu biasanya kami ada pretest. Jadi Hmm, kalau dia memang pretestnya di bawah nilainya dari standar yang kita udah tentuin, misalkan PTI ya contohnya 25 kan harusnya, dia misalnya di bawah 25 kita nggak berani untuk kasihkan dia kelas langsung tes gitu, kita nggak berani karena kan pertama les tuh mahal teman-teman, jadi teman-teman tuh jangan sampai kalau kita kan kita jualan nih ya kita mau aja sih kasih produknya, cuman kan sebagai lembaga yang mengedukasi teman-teman untuk belajar, jadi kita maunya teman-teman memang udah well prepared juga, jadi pas tes nggak nyesel, tesnya mahal loh jadinya kan, kalau misalkan teman-teman nggak lolos sayang juga, karena ada beberapa yang memang kekeh nih, tipe tipe teman-teman nih Kak Gali, tipe siswa Indonesia nih biasanya adalah dia kekeh nih, udah kekeh banget mau tes aja nggak perlu les katanya udah bisa gitu kan. Padahal kita selalu ngasihkan pretest tuh biasanya, dan di situ kan dia bisa tahu kemampuan bahasa Inggrisnya tanpa harus maksudnya ini secara free gitu, for free, dan bisa ngukur dari situ. Tapi tetap kekeh mau official tes misalkan kayak TOEFL kah, IELTS kah atau PTI, pas tes rupanya skornya nggak lolos, jadi ulang lagi, itu sayang banget teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau belajar sendiri, saran aku adalah dicicil dari sekarang, mungkin bisa lewat film, musik atau lain sebagainya lah,
Itu banyak banget cara-caranya ya. Kayak Kak Gali juga mungkin ada tips and trick tersendiri untuk belajar bahasa Inggris. Gimana tuh? Boleh di-share sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Sedikit aja. Kalau aku paling suka belajar lewat YouTube TD Talks. Itu the best Oh iya ya, source ever sama-sama sih itu. sama. Iya benar-benar. Itu kayak wah, aku mau lagi suka sama orang biar tahu secara ilmiahnya dari TD Talks. Lagi putus asa TD Talks gitu. Jadi dengerin semua hal yang aku alamin, aku belajar lewat TD Talks gitu. Dan itu pertama ya YouTube sama lewat ini bola. Aku kalau lihat bola pakai komentar bahasa Inggris. Jadi kayak oh ini offside, oh ini goal, oh ini orang lagi excited, oh ini orang lagi mengkritik orang gitu. Jadi lewat hobi lah, lewat hobi. Hobinya apa terus ini gitu. Ya, benar-benar. Karena nggak bisa dipaksain juga sih kalau belajar itu teman-teman nggak suka. Misalkan teman-teman memang bukan orang yang belajarnya duduk gitu kan, Hmm, nonton, ya susah juga untuk kita samain semuanya harus harus hafalin ya vocabnya 25 gitu kan. Nggak bisa ya betul. juga, susah. Jadi bisa disesuaikan sama teman-teman punya karakter ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau ada tambahan dari Kak Gali? Kalau aku nggak ada sih, nanti boleh kalau ada apa ya yang masih bingung boleh tanya ke Mbak Salsa atau Bahasa Education gitu, Foundation atau ke aku sendiri gitu lewat LinkedIn atau IG. Tapi harus sabar teman-teman, aku tuh orangnya moody, jadi kayak nantilah kalau balasnya nanti gitu. Iya, nggak Gitu. apa-apa. Itu juga kan teman-teman harus memaklumi juga karena kan wajar ya mungkin Kak Gali punya kesibukan lainnya dan lain sebagainya. Jadi ya bukan priority. Artinya kalau pertanyaannya gampang, aku jawabnya cepet Mbak. Oh iya ya. Kalau Jadi pertanyaan susah mikir kayak nanti dulu lah gitu. takut salah juga kan menyesatkan teman-teman. Jadi mohon bersabar kalau DM nanti pasti dibales gitu. Pasti kalau itu pasti. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, kita tutup sampai sini aja eh, webinar kali ini. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan tadi udah dibilangin dipersilahkan untuk DM. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kak Gali. Tadi salam juga dari Kojuan. Kojuan lagi jadi pembicara di 1%. Jadi dia Oh, salam. nice. Oke. Nanti salam ya Iya, buat Mas Juan. Mas Juan. Kalian teman-teman manggilnya kok Juan? Karena kami di sini apa namanya kan banyak suku Chinese dan Kojuan itu Oh, adalah salah satu keturunan Chinese Sunda. Jadi kami manggilnya oh emang Kojuanis. iya. Iya, iya. Jadi kami Aku manggilnya kira dia Kojuan. Pontianak asli. Pontianak, Pontianak asli. Tapi keturunan sukunya itu Chinese gitu. Marganya Han. Iya, Juan iya. Han. Iya. Muslim. Muslim, Astagfirullah. Muslim, Muslim. Banyak yang Muslim di sini. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan dari saya pribadi dan dari kami semua tim. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu lagi di hari ini ada lagi webinar dari PTI. Teman-teman bisa belajar tuh tentang bahasa Inggris. Itu teman-teman bisa join di jam 3. Kalau misalkan beasiswa, kita ada lagi versinya di tanggal 16 ada sisi IT, teman-teman bisa join for free untuk teman-teman. Teman-teman bisa tanya lagi ke pemateri. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bansa Foundation, Instagramnya Kak Gali, tadi Ibnu Gali, dan juga Instagramnya Best Partner Education. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih, selamat siang. Sebelumnya kita Mas tutup dulu. yang Sebelumnya kita foto dokumentasi dulu ya. oke. Oke. 1, 2, 3. Oh iya, teman-teman open cam. Lupa sampai nyuruh teman-teman open cam. Ada lagi mungkin aku kasih waktu. Oh ya, jangan lupa juga untuk absen ya teman-teman, karena nanti teman-teman dapat sertifikat dan dapat juga hadiah-hadiah lainnya. Lagi yang mau open cam masih saya tunggu.
Oh, ada juga dari Best Partner Bali ya, ada Kak Ardi di sini. Halo Kak Ardi. Halo Kak Salsa, salam kenal untuk semua. Ada Kak Willy juga di sini, kepala marketing kita. Udah semuanya? Oke. 1, 2. Kayaknya udah banyak yang keluar juga tadi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman sudah boleh keluar. Terima kasih Kak Gali. Mohon maaf ya tadi Makasih saya Mbak Salsa. spam. Mohon Oh, maaf. maaf banget aku yang telat malah aku yang maaf. Aku Nggak maaf. apa-apa, it's okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat